Assalamualaikum Sobat Football United ringan amatiran ala gue. Setelah Manchester United menahan imbang tuan rumah Sunderland 0-0 di Stadium of Light, Manchester United yang tampil berbeda menurut gue dari awal, dari komposisi pemain yang dipilih oleh Michael Carrick, lalu jalannya pertandingan yang tidak seperti pertandingan sebelumnya ketika Manchester United menang menghadapi Liverpool, menimbulkan banyak spekulasi misalnya apakah memang ada karakter yang tidak sama, ada motivasi yang turun, atau ya keadaan teknis yang juga berbeda jika dibandingkan dengan situasi sebelumnya. Michael Carrick di awal memilih untuk merotasi skuadnya karena ada beberapa alasan tentu saja. Tapi bagaimana para pemain Manchester United yang banyak dinilai oleh fans Manchester United termasuk juga Sobat Football United di kolom live komentar pada saat itu mengatakan bahwa ya Manchester United tidak tampil baik ya dan lain-lain. Ya di satu sisi gue sepakat memang Manchester United sendiri karena ada rotasi yang dilakukan oleh Michael Carrick ini tidak tampil optimal, ada penampilan yang tidak sama, ada keadaan juga yang berbeda. Tapi gue juga ingin menggarisbawahi bahwa memang dari sisi Manchester United misalnya, seperti gue singgung di preview, memang ada kemungkinan motivasi itu tidak sama lagi semenjak Manchester United menang atau bukan menang ya, mendapatkan tiket Champions League. Lalu Michael Carrick juga melakukan rotasi. Tapi di sisi lain Sunderland ini juga tidak bisa tidak dilihat sebagai sebuah tim dengan motivasi tinggi. Mereka masih memiliki satu tujuan yang belum mereka dapatkan, yaitu adalah tiket Eropa untuk musim depan, di mana mereka harus tampil dan juga mendapatkan hasil maksimal ya di sisa pertandingan ini. Dan dengan tugas seperti itu, motivasi juga tinggi, mereka pun juga tampil di kandang sendiri. Sunderland musim ini tampil luar biasa. Newcastle United 2 kali menjadi korban dari Sunderland. Artinya mereka memiliki situasi yang sangat positif musim ini dan mereka menjamu sebuah tim dengan banyak situasi tanda tanya. Hasilnya adalah 0-0. Setelah pertandingan Michael Carrick berbicara kepada pers ya. Lalu untuk pertama kalinya nih menyaksikan tim Manchester United gagal mencetak gol selama masa kepemimpinannya, tetapi tetap meraih 1 poin hasil imbang tanpa gol di Sunderland. Ini merupakan pertama kali Michael Carrick atau tim asuhan Michael Carrick gagal mencetak gol di sebuah pertandingan. Ini catatan yang sebenarnya tidak banyak diingat juga ya, karena memang ternyata Manchester United bersama dengan Michael Carrick ini sangat produktif. Setiap pertandingan dari Michael Carrick masuk di bulan Januari sampai dengan tadi di bulan Mei ini selalu mencetak gol, apapun hasilnya, seri, kalah, selalu mencetak gol, tapi tidak di pertandingan tadi. Ditanyakan bagaimana penampilan tentang pertandingan tersebut, ini pertandingan yang sulit. Pujian untuk Sunderland, kami tahu akan sulit datang ke sini. Kami agak terlalu bertahan di beberapa momen dan tidak dalam performa terbaik kami. Tetapi untuk mendapatkan sesuatu dari pertandingan ketika Anda tidak dalam berperforma yang baik ya, itu adalah ciri yang baik dan juga sedang kami coba bangun. Jelas ada perubahan, terkadang kami mencoba menemukan ritme kami. Saya masih cukup menyukai banyak hal yang memberi kami fondasi untuk bermain lebih baik di saat-saat tertentu. Mendapatkan 1 poin tanpa kebobolan itu bagus. Bagaimana pendapat Anda tentang penampilan Joshua Zirkzee dalam penampilan pertamanya sebagai starter sejak Desember? Sejak Desember ternyata ini baru pertama kali Joshua Zirkzee tampil sebagai starter lagi. Sejujurnya untuk semua pemain, saya pikir itu hanya pertandingan yang sulit. Pertandingan tandang di sini memang menantang. Ada saat-saat ketika Joshua Zirkzee menghubungkan permainan dengan sangat baik, dan ada saat-saat kami membiarkannya sedikit terisolasi. Begitulah adanya. Saya pikir dia memainkan peran penting bagi tim dan saya mengerti tidak mudah bagi pemain manapun yang sudah lama tidak bermain untuk masuk ke dalam pertandingan. Lagi pula kami tidak menilai individu manapun berdasarkan satu penampilan hari ini. Ini situasi yang menurut gue bijaksana. Jadi tidak dinilai berdasarkan satu pertandingan. Nah pertanyaannya adalah penilaian untuk apa? Misalnya pemain seperti kayak Joshua Zirkzee yang kita tahu juga bergulir kabar Joshua Zirkzee akan lepas di musim panas nanti, ada kemungkinan besar seperti itu. Lalu Mason Mount misalnya yang akhirnya tampil penuh ya.
Nah, uniknya menurut gua di pertandingan tadi terkait dengan Mason Mount. Mason Mount kan tampil di lini tengah nih, menjadi tandem dari Kobbie Mainoo. Casemiro tidak ada di skuad Manchester United, bahkan tidak ada juga di bangku cadangan. Manuel Ugarte di sisi lain pun juga tidak ada di skuad kali ini. Mudah-mudahan nanti dibahas juga ya oleh Michael Carrick. Oke, apakah Anda berpikir untuk musim depan dengan lebih banyak pertandingan akan ada lebih banyak rotasi sehingga Anda perlu merekrut pemain untuk memiliki kedalaman dan lebih banyak pilihan di musim panas? Michael Carrick mengatakan ini hanya satu pertandingan. Saya pikir terlalu menganalisisnya ya. Artinya terlalu menganalisa terlalu dalam mungkin ya. Dalam hal melangkah maju musim depan, menilai skuad dan menilai semuanya berdasarkan satu pertandingan ini kurang tepat. Kurang lebih seperti itu. Tentu saja ini bukan yang akan saya lakukan dan kami sebagai klub juga tidak akan melakukannya. Artinya menilai hanya dari satu pertandingan ya. Kami tahu kualitas para pemain, kami tahu seperti apa skuad kami dan beberapa hal yang perlu kami tingkatkan. Tetapi satu pertandingan tidak mengubah pikiran kami tentang hal itu. Ditanyakan lagi, pada saat seperti ini di musim ini ada pendapat bahwa tim-tim tertentu sedang bersantai. Apakah Anda merasa perlu untuk tidak berpuas diri setelah lolos ke Champions League ya, artinya ya bersikap lebih rileks ataupun santai? Sejujurnya saya tersinggung dengan tuduhan itu, yang dikatakan oleh Michael Carrick. Cara para pemain mempersiapkan diri untuk pertandingan dan cara mereka meninggalkan ruang ganti, kami menghadapi pertandingan yang sulit. Tidak apa-apa, jika kami tidak dalam kondisi mental yang baik dan termotivasi, saya pikir kami akan kalah hari ini. Sunderland bermain sangat baik di beberapa titik pertandingan dan membuat kami bekerja keras. Saya pikir kebanggaan kami pada diri sendiri dan satu sama lain, tanggung jawab bermain untuk klub hebat ini, menjadi bagian darinya. Tentu saja motivasi dan fokus bukanlah alasan mengapa kami akan tampil cemerlang atau mungkin memiliki performa yang sedikit lebih menantang. Entah itu hari ini atau 2 pertandingan berikutnya, itu tidak akan mempengaruhi performa kami. Jadi, menurut Michael Carrick, tidak benar nih tuduhan bahwa Manchester United dalam tanda kutip relax ataupun bersantai setelah mendapatkan tiket Champions League. Michael Carrick secara jelas mengakui bahwa memang Sunderland yang bermain lebih baik di pertandingan tadi, dan itu yang menyulitkan Manchester United. Bagaimana perkembangan terbaru cedera Casemiro dan juga Benjamin Sesko? Nah, ini yang ditanyakan ya. Saya baru saja mengatakan kepada para pemain, KC akan baik-baik saja pekan depan. Itu bukan masalah besar. Benjamin Sesko, saya hanya perlu mengatakan dia sudah mengalami masalah ini selama beberapa waktu sebelumnya. Jadi sekarang kita hanya perlu mengelolanya dan melihat apa yang terbaik untuknya. Oke. Ditanyakan nih, dengan kepergian Casemiro di akhir musim, apakah itu kesempatan untuk menilai apa yang Anda miliki dan apa yang Anda dapat berikan kepada para pemain di posisi itu, karena itu jelas merupakan bagian penting dari lapangan, di mana klub akan berupaya untuk memperkuatnya? Dijawab oleh Michael Carrick, iya, ini bukan hanya berdasarkan 1 atau 2 pertandingan saja. Saya rasa kami selalu menilai arah perkembangan pemain yang perlu kami tuju. Penilaian tidak didasarkan pada itu saja, tetapi seiring waktu Anda akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang seperti apa situasinya. Beberapa hal positif dan negatif, serta apa yang perlu kami tingkatkan. Tentu saja hari ini, pekan depan, dan pekan berikutnya bukanlah faktor penentu utama dalam pengambilan keputusan. Dibutuhkan lebih banyak dasar dan pertimbangan daripada untuk mengambil sebuah keputusan berdasarkan 1 atau 2 pertandingan saja. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa tidak akan keputusan itu diambil hanya dalam hanya karena 1 atau 2 pertandingan saja ya. Apakah Anda berpikir seharusnya ada kartu merah untuk Nilson Angulo di akhir pertandingan, dan apakah Anda terkejut tidak ada tidak ada apa yang terjadi setelah Lisandro Martinez? Dijawab oleh tadi memang ada kayak mau usaha menyikut dari Nilson Angulo ke Bruno Fernandes. Sejujurnya saya belum melihatnya di TV. Bruno mengatakan ada kontak dan dia tidak terlalu senang tentang itu ketika dia datang. Staff juga tidak terlalu senang dengan bagian itu. Saya tidak tahu, saya agak bingung dengan apa yang terjadi, jadi saya akan menjauh dari masalah itu. VAR lagi-lagi ya, mengecewakan menurut gue. Anda telah 2 kali datang ke ke daerah timur ya, timur bagian utara, menghadapi Sunderland dan juga Newcastle. Selama masa jabatan Anda dan Manchester United sedikit kesulitan. Jadi apakah atmosfer yang dihasilkan oleh penggemar di daerah timur Inggris tentu saja, membuat pemain United kesulitan ketika mereka datang ke sini?
Michael Carrick mengatakan, saya rasa mereka tidak kesulitan. Saya pikir mereka terbiasa bermain di berbagai macam atmosfer yang berbeda. Itu 2 kesempatan terpisah dan 2 tim bagus, pertandingan yang berbeda. Kami telah memenangkan pertandingan tandang lainnya dan mendapatkan hasil yang baik di berbagai jenis atmosfer. Kami hanya menjalani setiap pertandingan secara terpisah. Oke, itu tadi yang dikatakan oleh Michael Carrick. Intinya adalah tidak dinilai para pemain itu hanya dari 1 ataupun 2 pertandingan, termasuk juga penampilan dari beberapa pemain di pertandingan tadi ketika menghadapi Sunderland. Tapi bagaimana Amor Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.